Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Insyaallah suara saya jelas ya. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Akbar, di mana kemarin kita sudah ngebahas tentang ayat yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu kita sudah bahas, dan terusannya di sini perkataan Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan la yushbihu syai'an minal asya. La yushbihu syai'an minal asya. La yushbihu syai'an minal asya'i min khalqihi. Wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Apa artinya ini? La yushbihu syai'an, Allah tidak menyerupai sesuatu pun min asya'i min khalqihi, dari segala sesuatu yang ada pada makhluknya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari hal-hal yang ada pada makhluknya. Sama sekali tidak menyerupai, tidak menyamai, tidak mirip. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah min khalqihi, dari makhluknya. Artinya apa? Singkatnya, Allah tidak menyerupai makhluk dan makhluk tidak menyerupai Allah. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu makna perkataan Imam Abu Hanifah, la yushbihu syai'an min asya'i min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi. Artinya apa? Artinya dari penjelasan Al-Imam Abu Hanifah ini bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Allah disucikan ya, disucikan daripada menyerupai makhluknya, daripada menyerupai ciptaannya. Allah Ta'ala sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa ini alat untuk menafikan sesuatu. Laisa itu adalah untuk menafikan sesuatu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang kamitslihi,
yang menyerupai Allah, yang mirip dengan Allah, tidak ada. Jadi maksud daripada laisa kamitsli syai', Allahu munazzahun an musyabahatil makhluqin. Allah maha suci daripada menyerupai seluruh makhluknya. Tidak ada hal yang sama. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memiliki sifat tersendiri dan sifatnya tidak menyerupai sifat makhluknya. Allah berfirman, "Walillahil mathalul a'la", ay lillahi al-wasful ladzi la yushbihu wasfa ghairihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat selainnya. Ya. Jadi kita manusia punya sifat, Allah juga punya apa? Allah disifati dengan hidup, dengan mendengar, dengan melihat. Kita bisa disifati seperti itu juga, hidup, ya. Kemudian melihat, mendengar, tapi beda. Hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Kalau hidupnya kita karena unsur ada roh, unsur ada darah, daging, tulang, itu kalau hidupnya kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya tanpa alat apapun. Ya, tanpa menggunakan apapun. Allah hidup. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Jadi la yushbihu syai'an min khalqihi, la yushbihu syai'an min asya'i min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, dari ciptaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Jadi nggak boleh menisbatkan sifat makhluk kepada Allah. Misalkan bergerak, ya. Jadi apa namanya, bergerak, diam, menempel, ya, menempel, terpisah, itu semuanya adalah sifat kita, makhluk. Jadi tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh juga menyerupakan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing memiliki sifat tersendiri. Manusia punya sifat, Allah punya sifat yang sifatnya beda. Sifat manusia, sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah. Zatnya juga berbeda dengan zat Allah. Jadi kalau kita dibilang zatu fulan, itu maknanya apa? Jisimnya. Kalau dikatakan zatu fulan, zatu Muhammad, itu apa? Berarti orangnya, tubuhnya. Tapi kalau dikatakan zatullah, ya bukan berarti ada zatnya, apa namanya itu, ada bentuknya, enggak. Maksud daripada zat kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? Hakikat. Hakikat Allah. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dalam pemanaan hakikat, dalam pemanaan zat, ya. Beda dalam pemanaan zat. Kalau zat, kalimat zat dikatakan kepada makhluk, kepada manusia, berarti apa? Orangnya, jisimnya. Jisimnya. Bendanya, jisim. Tapi kalau dikatakan kepada Allah, maka maknanya bukan berarti maknanya apa namanya? Jisim, bukan. Jadi kalau dikatakan zatullah, zat Allah, itu apa artinya? Hakikat Allah. Hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan sesuatu pun di antara makhluknya. Jadi nggak boleh menisbatkan sifat bergerak, ya, bergerak, diam, berpindah, ya, duduk, bersemayam, diliputi oleh arah, dilalui oleh waktu. Semuanya itu adalah sifat makhluk. Semuanya itu adalah sifat makhluk. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar, ya.
Jadi tidak boleh menisbatkan sifat bergerak atau diam, ya. Atau naik atau turun, atau naik atau turun. Karena turun sifat kita, naik juga sifat kita. Berpindah dari tempat ke tempat itu adalah sifat kita manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dinisbatkan kepadanya apa? Sifat-sifat makhluk. Tidak boleh. Dia bergerak, diam. Jadi yang turun di sepertiga malam itu bukan Allah. Yang turun itu adalah malaikat. Malaikat yang turun atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ditugas, diperintah oleh Allah untuk turun ke langit yang pertama di sepertiga malam, Kemudian pada saat sudah masuk sepertiga malam, ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk turun. Malaikat itu mengatakan begini. Rasulullah mengatakan begini. Yunadi munadin. Yunadi munadin. Kullalalatin. Jadi setiap malam itu ada yang berseru. Itu malaikat maksudnya. Apa seruan itu? Disebutkan hal min da'in, apakah ada yang berdoa, orang yang sedang berdoa. Fayustajabu lahu, maka akan dimustajab doanya. Jadi kalau orang doa di mana tengah malam, itu di sepertiga malam terutama, itu doanya mudah insya Allah diterima, dikabulkan. Doanya dikabulkan kalau dibaca saat memasuki sepertiga malam. Karena memang pada waktu itu, ya, pada waktu-waktu sepertiga malam, malaikat turun ke langit yang pertama, dan malaikat itu menyampaikan begini. Hal min da'in fayustajabulah. Apakah ada orang yang berdoa? Apakah ada orang yang berdoa? Fayustajabulahu, maka dia akan dimustajab doanya. Doanya akan dimustajab. Wa hal min sa'ilin fayu'ta. Hal min sa'ilin fayu'ta. Apakah ada orang yang memohon sesuatu, meminta sesuatu? Maka di sini apa katanya? Fayu'ta, maka akan diberi. Jadi kalau pengen sesuatu, udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam, di mana ada malaikat. Malaikat itu mengatakan, apakah ada yang berdoa, maka akan dimustajab doanya. Apakah ada orang yang meminta sesuatu, maka akan diberikan. Fayu'ta. Wa hal min mustaghfirin. Apakah ada yang meminta kepada Allah ampunan? Maka diberi ampunan. Malaikat mengatakan seperti itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Kalau sudah fajar terbit, maka malaikat itu naik ke atas langit. Jadi malaikat itu turun di sepertiga malam turun, terus mereka para malaikat itu mengatakan, apakah ada orang yang berdoa maka akan dikabulkan, apakah ada orang yang meminta sesuatu maka akan dikabulkan permintaannya. Malaikat mengatakan seperti itu. Jadi yang turun itu bukan Allah, tapi siapa? Malaikat. Jadi malaikat itulah yang turun. Malaikat yang diturun, bukan Allah Subhanahu wa taala, karena turun itu kita, ya. Kalau turun itu kita. Turun itu adalah kita, manusia. Dan kalau dikatakan Allah turun berarti apa? Menisbatkan sifat bergerak. Kalau dikatakan Allah turun berarti menisbatkan kepada Allah sifat bergerak. Sedangkan bergerak atau diam itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Hal min da'in
fayustajabulah. Hal min sa'ilin fayu'ta. Hal min mustaghfirin fayughfarulah. Maka akan diampuni dosanya, diberi permintaannya. Diberi permintaannya, dikabulkan permintaannya. Jadi yang turun di sini bukan Allah, bukan ya. Jelas bukan Allah, tapi siapa yang turun? Malaikat. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Malaikat yang turun ke langit yang pertama yang kita lihat ini. Turun ke sana malaikat. Kita nggak melihat, tapi karena malaikat itu apa namanya? Ajsamun nuroniyah. Malaikat itu merupakan ajsamun nuroniyah. Jisim yang terdiri daripada cahaya. Artinya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Jadi malaikat itu turun di setiap sepertiga malam turun. Dan mengatakan seperti itu, malaikat menyampaikan, apakah ada yang berdoa, maka akan dikabulkan. Apakah ada orang yang meminta sesuatu, maka akan diberi. Apakah ada orang yang minta ampunan, maka akan diberi ampunan. Sampai terbit fajar shadiq. Artinya sampai subuh. Kalau sudah subuh naik lagi ke atas. Kalau sudah subuh naik lagi ke atas. Malaikat yang turun, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh Al-Quran itu dimaknai secara harfiah, secara per kalimat. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan waja'a rabbuka, ya kan? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka di sini bukan berarti datang atau apa? Ya datang Tuhanmu. Enggak. Jadi waja'a rabbuka bukan berarti apa namanya? Allah Subhanahu wa taala yang datang, bukan. Waja'a rabbuka bukan berarti ini makna secara letterlek. Ja'a datang, rabbuka Tuhanmu. Berarti apa kata sebagian orang? Tuhanmu datang. Padahal jauh daripada kebenaran. Bahkan itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Bukan Allah yang turun, bukan Allah yang datang. Terus apa maksud daripada waja'a rabbuka? Ai atharun min athari qudratihi. Artinya tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan terjadi. Jadi hal-hal yang menunjukkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waja'a rabbuka ay atharun min athari qudratihi. Atau min athari qudratihi. Artinya muncul pada saat itu, pada hari kiamat apa? Tanda-tanda yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, pada hari kiamat. Itu maksudnya waja'a rabbuka, bukan berarti datang Tuhan, bukan. Wal malaku saffan saffa. Saat itu dia apa? Jadi malaikat itu berbaris-baris, apa namanya? Manusia jin ada di tengah-tengah, kemudian pinggirnya itu malaikat. Ini makna daripada wal malaku saffan saffa. Dan malaikat pun mereka apa? Berbaris. Sehingga kaum muslimin ketika dihisab tidak bisa untuk menghilangkan jejak. Karena dikepung oleh malaikat. Jadi sampingnya malaikat. Malaikat. Jadi apa namanya? Malaikat itu kelak di akhirat di padang mahsyar ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, nah itu malaikat berbaris. Ya, berbaris.
malaikatnya berbaris, dikelilingi oleh malaikat, sehingga jin dan manusia tidak bisa kabur, tidak bisa hilang. Disitulah akan dimintai pertanggungjawaban atau yang disebut dengan hari hisab. Akan diperlihatkan amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, ini makna yang Al-Quran itu dimaknai sendiri. Wajah dan datang. Kemudian Rabbuka dimaknai Tuhanmu datang. Alhamdulillah kan. Jadi tidak boleh mengatakan Tuhanmu datang. Tidak boleh mengatakan Allah itu datang atau naik atau turun, tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala munazzahun anil harakati was sukun. Allah Maha suci daripada bertempat, diliputi oleh arah atau membutuhkan kepada peredaran waktu dan masa. Jadi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis ya, kalau seandainya tidak tahu maknanya, kalau ada ayat Al-Quran atau ada hadis-hadis Nabi yang zahirnya seakan-akan menunjukkan Allah itu disifati dengan sifat makhluknya, maka apa? Maka bukan itu maknanya. Terus bagaimana maknanya supaya kita tahu? Maka harus tanya kepada yang ahli itu. Bukan dimaknai sendiri. Termasuk apa ayat ini? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajha itu bukan berarti dimaknai bahwa segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah misalkan. Enggak boleh. Jadi sebagian orang itu salah paham, dikira Allah Subhanahu wa taala punya wajah, kemudian ketika hari kiamat yang hancur seluruhnya kecuali hanya wajahnya yang tidak hancur. Naudzubillah. Jadi ada sebagian orang yang menafsirkan segala sesuatu itu akan hancur, tidak akan hancur. Lalu Pak menyebutkan ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajha. Padahal ini makna yang benar bukan berarti Allah memiliki wajah, bukan. Illa wajha illa sultanu. Illa wajhahu artinya apa? Illa sultanu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur, tidak akan binasa. Ini ayat yang sering banyak orang tidak paham. Sehingga perlu dibahas, perlu diketahui makna yang benar adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Wajhahu. Ini adalah ayat Al-Quran. Ini bukan berarti maknanya bahwasannya segala sesuatu milik Allah akan hancur kecuali wajah Allah misalkan. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah segala sesuatu itu akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan Allah tidak akan hancur, tidak akan binasa. Illa sultanuh, illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur. Bentar ya. Bentar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang turun adalah malaikat. Yang turun ke langit yang pertama
Ya, langit yang pertama yang kita lihat ini. Setiap malam ketika sepertiga malaikat itu turun. Malaikat yang turun, bukan Allah yang turun. Kenapa? Karena turun naik itu kan pasti ada unsur bergerak. Naik turun itu ada unsur bergerak, atau diam. Dan itu mustahil karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tadribu lillahil amsal." Fala tadribu lillahil amsal. Apa artinya? La tusyabbihuhu bi khalqi. Jangan engkau samakan Allah dengan makhluknya. Jangan disamakan, jangan diserupakan. Itu firman Allah fala tadribu lillahil amsal. Fala tadribu lil amsal apa maknanya? La tusyabbihuhu bi khalqihi. Janganlah kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Dengan perkataan-perkataan para ulama yang semuanya menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya sempurna. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang kurang, tidak ada. Semuanya sempurna. Kemudian juga kalau seandainya ada ayat yang menisbatkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anggota tubuh, maka perlu diperhatikan bahwa bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Jadi kalau ada ayat atau ada hadis yang zahirnya ayat atau zahirnya hadis itu seakan-akan Allah disifati dengan memiliki anggota tubuh. Memiliki anggota tubuh. Nah, itu tidak bisa dipahami secara literal juga. Contoh yang tidak boleh dipahami secara sendiri, firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini bukan berarti Allah di mana-mana, bukan. Bukan berarti maknanya Allah bersama kalian di mana kalian pun berada, bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu artinya apa? Al-ihatatu bil ilm, artinya Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada ayat-ayat ataupun hadis yang zahirnya itu seakan-akan Allah memiliki anggota tubuh, maka langsung katakan bahwa itu bukan sifat Allah. Walaupun kita tidak tahu, kita mengatakan itu adalah memiliki makna tersendiri. Itu pasti ada maknanya. Kita tanyakan. Jangan dimakna sendiri. Jangan dimakna sendiri biar tidak salah paham. Jadi harus dikembalikan kepada para ulama. Bagaimana ulama itu menisbatkan makna yang benar kepada ayat-ayat tertentu ataupun hadis-hadis tertentu. Karenanya dalam masalah berdakwah, menyampaikan yang hak, itu tidak cukup hanya sebatas adanya keberanian dalam diri. Tapi harus juga dibekali dengan ilmu agama. Tidak cukup hanya modalnya berani menyampaikan, tapi dianya sendiri tidak mumpuni dalam belajar ilmu agama. Jadi masing-masing dari kita, intinya masing-masing dari kita harus tahu kemampuan kita masing-masingnya. Harus kita mengetahui kemampuan kita dalam menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Jadi apa yang saya pelajari misalkan, walaupun sedikit itulah sampaikan. Jangan ditambah atau dikurangi.
Jadi orang yang menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan mendapatkan pahala. Menyampaikan urusan ilmu agama walaupun hanya satu permasalahan, itu pahalanya lebih utama daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia dan isinya ini akan ditinggal mati. Ditinggal mati. Sementara kalau ngajarin orang tentang ilmu agama, tentang hal-hal yang bermanfaat bagi urusan akhiratnya, maka dia akan diantarkan orang itu apa? Ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang kelak di akhirat tidak akan mendapatkan siksa sedikit. Sebentar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Setelah keduanya tidak ada. Artinya apa? Artinya cahaya dan kegelapan, langit dan bumi itu makhluk. Jadi cahaya, kemudian kegelapan, kemudian langit, kemudian bumi, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada. Keberadaannya bermula. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala penciptanya, pencipta cahaya, pencipta kegelapan, pencipta langit dan pencipta bumi semuanya. Maka ketika kita tahu bahwasannya Allah yang menciptakan ini semuanya, maka kita jangan serupakan dengan satupun di antara makhluknya. Jangan serupakan, jangan disamakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam satu segi maupun semua segi. Jadi Sayyidina Abbas pernah mengatakan begini, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian, merenunglah kalian tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zat Allah tidak bisa diketahui dengan akal pikiran. Zat Allah tidak akan mampu seseorang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui sifat-sifatnya. Kita hanya mengetahui sifat yang wajib, mengetahui sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir tentang zat Allah sampai pada kesimpulan bahwa Allah. Jadi jangan sampai orang itu beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya. Jangan sampai beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada kemiripan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Makanya yang disuruh dan diperintah oleh Abdullah bin Abbas
adalah berpikir tentang ciptaan, bukan berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena manusia akal pikirannya tidak akan mampu gitu. Manusia tidak akan mampu untuk menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya cukup kita hanya beriman kepada Allah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Nah, itu menunjukkan adanya alam katsif, ya. Alam itu kan ada dua macam, ada alam katsif, ada alam latif. Alam katsif apa artinya? Artinya sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan. Itu namanya katsif. Katsif itu sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan, seperti apa namanya dinding, seperti manusia, seperti apa namanya bebatuan. Itu namanya jisim katsif atau alam latif, alam katsif. Adapun yang kedua ini disebut apa? Yaitu alamun latif, alam yang latif. Jisim yang latif. Apa artinya? Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Cahaya tidak bisa dipegang, kegelapan tidak bisa dipegang, bintang. Jadi cahaya, kegelapan kan tidak bisa dipegang. Itu tetap dikatakan benda-benda juga jisim, tapi disebut jisim yang latif, yang tidak bisa dipegang. Jadi ada dua macam, ada jisim katsif yaitu yang bisa dipegang oleh tangan, dan ada jisim latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ini dari mana? Dari mana kita tahu dalilnya kalau alam itu ada dua macam? Ada yang bisa dipegang, ada yang tidak bisa dipegang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan saya baca. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan bumi dan langit. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan ini ayat ini menunjukkan Allah yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Ini termasuk apa? Menunjukkan adanya jisim latif. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ini menunjukkan adanya jisim latif, yaitu yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, di sini saya perlu ingatkan beberapa kata yang mungkin diganti dengan kata yang lain. Tujuannya biar tidak salah dalam memahami. Apa yang perlu dihindari, kata-kata apa? Seperti terserah yang di atas. Ya. Terserah yang di atas itu apa maksudnya? Kalau sampai dia mengatakan terserah yang di atas, maksudnya Allah bertempat di atas langit. Maksudnya Allah bertempat di langit, di atas. Nah, itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya lebih baik ditinggalkan. Apa maksudnya bilang terserah yang di atas? Kalau terserah yang di atas, sampai punya keyakinan Allah ada di atas, itu berbahaya bagi akidah. Itu berbahaya bagi akidah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas laisa kamitslihi syai', bukan seperti makhluknya, seperti manusia, seperti ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang sama satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tidak ada kesamaan antara zat dan sifat dan perbuatannya dengan sifat-sifat makhluk. Itu diantaranya kata yang harus dihindari adalah terserah yang di atas. Kemudian yang kedua diantaranya yang harus dihindari adalah sebagaimana biasanya dibilang orang ada meninggal. Apa katanya?
semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Di sisi Allah. Itu kalau sampai punya keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala ada di sampingnya, di sisinya. Itu kekufuran. Adalah kekufuran. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Jadi jangan sampai mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai mengatakan semoga diterima amal ibadahnya di sisinya. Kalau Allah kan tidak berlaku baginya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas. Tidak berlaku. Kalau kita duduk di sini, ya, misalkan offline. Yang paling depan bisa lebih mendengar apa yang dijelaskan daripada yang di belakang. Seperti itu. Kalau sesama makhluk apa? Terjadi yang namanya sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang itu. Kalau sesama makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh Allah itu disamakan dengan makhluk. Jadi hindari kata-kata semoga diterima di sisinya. Bilang aja langsung semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengatakan di sisi, ya. Di sisi. Kemudian yang harus dihindari juga, ya, kata-kata dalam masalah akidah yang dibilang oleh sebagian orang adalah bilang skenario Allah. Jadi menamakan Allah sebagai skenario. Itu kan jelas bukan film. Jangan juga mengatakan, harus dihindari kata-kata. Jangan mengatakan rencana Allah, ya. Jangan mengatakan rencana Allah. Kenapa? Rencana itu sesuatu yang direncanakan biasanya menggunakan akal pikiran. Allah kan tidak punya akal, tidak punya pikiran. Karena pikiran, akal itu semuanya sifat makhluk. Allah tidak demikian. Jadi hindari kata-kata itu. Kata-kata di sisi, ya, terserah yang di atas. Itu harus dihindari. Kemudian juga apa? Menamakan Allah dengan skenario. Skenario itu harus dijauhi. Juga harus dijauhi kata-kata diantaranya adalah mengelus-elus. Katanya apa? Allah itu mengelus-ngelus. Nggak tahu kalau di daerah masing-masing kalian pernah mendengar. Pokoknya ada di daerah lain itu mengatakan begitu. Bahwasanya mereka mengatakan Allah itu mengelus-ngelus hambanya. Alhamdulillah. Jelas itu tasbih. Jelas itu menyerupakan makhluknya dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci daripada memiliki sifat-sifat makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat apapun yang ada pada makhluk walaupun sempurna tidak boleh dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ulang, beberapa kata yang mungkin lebih baik ditinggalkan daripada salah paham orang lain adalah meninggalkan kata-kata terserah yang di atas. Kemudian juga harus dijauhi kata-kata di sisinya. Kemudian juga yang harus dijauhi adalah mengatakan skenario Allah. Mengatakan skenario Allah. Itu tidak boleh. Jadi kata-kata yang harus dijauhi seperti itu.
di sisinya, kemudian skenario, hal-hal yang seperti itu harus dijauhi. Kenapa alasannya? Karena khawatir orang lain itu bisa salah paham, sehingga bisa meyakini keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, mungkin sampai di sini ya. Untuk apa yang saya bacakan tadi tentang apa dari kitab Fiqhul Akbar, saya sengaja tidak baca matan, tapi secara penambahan dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, dari tadi saya banyak menyebutkan ayat-ayat yang itu tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan maknanya. Zahirnya maksudnya. Artinya apa? Harus dimaknai sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama. Bagaimana menafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah ataupun ayat-ayat yang lainnya. Itu harus semuanya diperhatikan. Siapa yang menyebutkan makna dengan demikian, makna seperti itu. Bukan di mana sendiri. Siapa? Supaya sanadnya jelas seperti itu. Bukan di hasil dipikir-pikir sendiri gitu. Bukan. Karena ilmu itu harus dipelajari cara talaki. Ilmu itu harus belajar dengan cara talaki. Monggo kalau memang ada yang tidak paham, mungkin mau ditanyakan silakan. Sebelum saya tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Karena mau tanya Ustaz masalah jisim latif, yaitu jisim yang bisa dipegang oleh tangan. Memang kita seperti bintang tadi kan, memang kita nggak bisa mampu untuk memegangnya. Tapi bukannya bintang itu berbentuk bebatuan Ustaz? Untuk contoh saya tadi mungkin sabkul lisan ya. Yang saya contohkan termasuk jisim latif. Ya, jisim latif adalah seperti udara, angin, cahaya, kegelapan. Itulah jisim latif yang tidak bisa dipegang. Kalau jisim kasif yang bisa dipegang seperti dinding, batuan, pepohonan, manusia. Itu kaidah secara umum. Adapun realita dan kenyataannya, apakah ada yang pernah menyentuh bintang, saya nggak tahu. Pernah megang bintang, nggak tahu saya. Intinya sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan itu disebut kasif, jisim kasif. Yang tidak bisa dipegang disebut jisim latif. Tentu pernyataan seperti ini dalilnya jelas dari ayat yang saya jelaskan tadi, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini menunjukkan apa? Jisim kasif. Bumi, langit bisa dipegang. Buktinya dulu ketika Rasulullah Mi'raj ditemani oleh Malaikat Jibril mengetuk pintu, ya. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit itu, diketuk. Itu termasuk apa berarti? Jisim kasif yang bisa dipegang oleh tangan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ini ayat ini separuhnya menunjukkan kalau yang namanya ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti az-zulumat, kegelapan dan cahaya. Yang jelas ya, yang jelas bintang itu benda, jisim. Jisim yang memiliki ukuran dan bentuk. Cuma sekarang pertanyaannya, bintang apakah bisa dipegang dan pernahkah ada orang yang pernah memegang bintang seperti itu? Nah, itu nggak tahu. Nam syukron Ustaz ala ijabatihi.
Baik. Baik, mari kita tutup. Mudah-mudahan apa yang telah kita uraikan, apa yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita masih diberikan semangat, diberikan cita-cita yang sangat tinggi untuk terus mencari ilmu agama, dan yang terakhir kita tidak hanya belajar, tapi kita harus menyampaikan apa yang kita telah pelajari, yang kita pahami ya, yang belum kita pahami, yang sudah kita pahami kepada orang-orang yang baik kita kenal ataupun belum kita kenal. Karena memang zakat daripada ilmu ikhrajuhu linnas. Zakatul ilmi ikhrajuhu linnas. Zakat ilmu itu adalah dengan mengeluarkan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain. Baik. Kita tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.